Umpamanya kita jadi ahli surga, lah kita nggak ngaji, nggak apa juga pasti ahli surga. Ya itu berarti dia salah dalam memahami qada qadar. Justru dengan adanya qada qadar itu harus jadi kesemangatan kita untuk melakukan amal sholat itu harus jadi semangat. Kita malas-malesan berarti salah dia dalam memahami qada qadar gitu aja, nanti patokannya gitulah. Nah, itu modal qada qadar sebenarnya. Dengan adanya qada qadar itu bagaimana manusia itu jadi enak, terutama bagi orang yang beriman. Nah, Imam Syafi'i, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun saya tidak menghendaki. Kita mungkin punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi yang akan terjadi kehendak Allah. Udah, kalau kita tidak capek, tidak susah punya kehendak. Sebab yang jadinya ya kehendak Allah. Sebab yang terjadinya itu kehendak Allah. Engkau punya kehendak dan kehendakmu pasti akan terjadi. Walaupun saya tidak berkehendak. Gitu. Umpamanya kita pengen kawin dengan si A, Allahnya pengen mengawinkan saya dengan si B. Ya pasti dengan si B, tidak bakalan si A. Yang ada kalau kita pusing aja, capek mikirin si A. Sampean pengen kawin dengan si A-nya. Sampean. Iya, gara-gara keinginan. Iya. Sedangkan yang akan terjadi keinginan Allah. Jadi bila engkau kehendaki pasti itu akan yang terjadi walaupun saya tidak menginginkan menghendaki. Wa in syi'tu illam tasya lam yakun. Saya berkeinginan tapi engkau tidak bakalan terjadi. Saya berkeinginan tapi engkau tidak. Saya berkehendak apa merah. Engkau tidak menghendaki, ya tidak bakalan terjadi. Jadi khalaqal ibad ala ma alimta, engkau menciptakan hamba sesuai yang engkau ketahui gitu. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, Allah tahu persis tentang awal akhirnya A sampai Z-nya sesuatu tersebut. Jadi fa'il ilmi yajri al-fata wal musin. Di dalam keilmuan Allah, baik bayi, anak-anak, orang muda, lelaki, perempuan, itu semuanya dalam ilmillah. Wahada hadaita wahada khodal tasi'a, engkau kasih petunjuk kepada Islam iman. Si B engkau hinakan dengan tidak dikasih keimanan. Ya udah, walaupun sama-sama hidup di zaman Nabi. Abu Bakar begitu imannya kepada Nabi, Abu Lahab begitu bencinya kepada Nabi. Walaupun masing-masing orang yang dekat gitu. Hadza hadaita, yang ini engkau kasih hidayah, yang ini engkau tidak kasih hidayah. Wada inta wada, yang ini engkau kasih pertolongan, yang ini engkau tidak. Hadza syaki wahada, saya yang ini diciptakan jadi orang yang celaka, yang ini engkau ciptakan jadi orang yang bahagia. Wada qabih wada hasan, yang ini orangnya jelek dilahirkan, yang ini ganteng, yang ini cantik, yang ini jelek. Ya udah, itu hak mutlak Allah untuk menghendaki apa yang dia ciptakan itu. Jadi nggak usah protes lah istilahnya. Kita terima dengan ketentuan kita seperti ini. Iya. Wahada qawi wahada dhaif, yang ini engkau ciptakan jadi orang yang kuat, hebat, kaya. Yang ini engkau ciptakan jadi orang yang lemah, miskin. Gitu tuh. Ya udah. Itu bisa Allah menciptakan seperti itu, apa asalnya gitu tuh. Ya udah, itu mah ya dari apa yang dikehendaki Allah semata. Wa kullum biafali, tapi semuanya itu dipertaruhkan dengan amal kita. Semuanya dipertaruhkan amal kita. Umpamanya kita jadi orang ganteng tapi tidak syukur, ya celaka. Ya. Iya, kita orang jelek, miskin, tapi sabar, ya selamat masuk surga gitu tuh. Kita kaya, ganteng, rumahnya tidak syukur, ya masuk neraka. Jelek, miskin, tapi sabar, ya masuk surga. Itu kalau hikmahnya. Jadi semuanya dipertaruhkan dengan amal perbuatan masing-masing, sikap masing-masing dalam memandang kehidupan ini. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Syafi'i. Bukan kita ngomong akhirnya kata saya.
Lah Imam Nawawi dalam syarah hadis ma min nafasin manfusa illa wa qad kutiba kataballahu makana minal jannah wan nar. Ada hadis, tidak ada satu jiwa yang dilahirkan di dunia ini kecuali udah ditulis, ditetapkan oleh Allah ini ahli surga, ini ahli neraka. Apalagi kita lahir itu udah ada ketentuan, ini ahli nar. Walaupun dia belum beramal. Makanya dia ahli nar, belum beramal ahli nar. Ada orang terlahir tapi udah ada ini kok ahli surga walaupun dia belum beramal kebaikan. Coba kalau kita berpikir itu Allah tuh menghendaki dia ahli surga, padahal sih belum ada amal apa dia menghendaki ahli neraka walaupun belum amal. Apa yang membuat Allah itu menentukan seperti itu? Bisa nggak dikejar akal itu? Masing-masing kan belum ada amalnya. Iya. Kenapa Allah dia dijadikan ahli neraka, yang ini dijadikan ahli surga? Sedangkan masing-masing belum beramal gitu tuh. Ya hadis itu menjelaskan bahwa tidak ada satu jiwa yang terlahir di dunia ini kecuali udah ada ketetapan Allah ahli surga atau ahli neraka. Lah hadis ini Imam Nawawi mengomentari lewat kata-katanya Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani. Jadi sabilu ma'rifatu hadapat tauqif minal kitab was sunnah. Kita memahami tengah hadis ini bahwa engkau terlahir apakah kita ahli surga atau ahli neraka udah ada ketentuannya. Udah ada ketentuannya. Dan untuk mengetahui kenapa sih umpamanya si A ini ditakdirkan ahli surga padahal dia belum amal, itu akal tidak bakalan nyampe. Jadi sifatnya itu adalah tauqifi minal kitab was sunnah. Itu apa kita tunduk apa yang diinformasikan Allah lewat kitabnya dan rasulnya, sekadar itu saja. Duna mahdil qiyas wa mujarradul uqul. Tidak dengan kita dianalogikan dengan gimana atau dengan kita bagaimana dicari kenapa dia itu ahli surga, kenapa dia ahli neraka. Pada sih dia sama bahannya apanya. Itu ya, sampai kapanpun ya mentok akalnya. Duna mahdil qiyas wa mujarradul uqul. Jadi faman adalah an tauqifi dhalla wa taha fi biharil khirah. Jadi orang umpamanya berusaha mengkaji sama-sama terlahir, tapi ini ahli surga, ahli neraka. Kenapa itu? Berusaha di dalam maka dia dhalla, maka akan tersesat. Wa taha fi biharil, dan dia akan kebingungan dalam lautan kebingungan fi biharil khirah. Wa man lam yablugh shifa'ana walam yablugh shifa'an nafsi wala yasilamat min qulub. Dan umpamanya dia terus didalamin, tetap itu hatinya terus dalam keadaan apa? Penasaran gitu tuh. Tidak akan menemukan ketenangan dalam hati untuk mengetahui rahasia qada. Sebab li'anna qadar sirrun min asrarillah allati duribat min dunihal astar. Sebab yang namanya qadar itu rahasia dari Allah yang ditutup di itunya berbagai macam tutup. Ya tidak bakalan. Iktasobihi khajawa ala ukul khalqi, yang Allah khususkan tentang rahasia itu dan Allah tutup dari akal-akal semua makhluk untuk mengetahui rahasia qadar. Wa ma'arifihim lima alamin hikmah, dan pengetahuannya. Ada cuma setiap qadar kenapa sih diabdikan ahli surga? Kenapa sih itu ada hikmah masing-masing. Kenapa ini padahal ini satu bapak ibunya tapi yang ini ganteng, yang ini jelek gitu. Yang ini jadi orang miskin padahal si bapak ibunya sama. Yang ininya jadi orang kaya, yang ininya nakalnya minta ampun, tapi yang ini malah soleh padahal sih satu bapak satu ibu. Ada nggak ya gitu tuh? Ada. Atau betul sih, yang ini mah soleh, yang ini mah lah, itu semuanya ada hikmah gitu. Ada hikmah. Jadi kewajiban kita apa? An-nakifa haitsu haddun lana wa lam nujal. Ya udah, kita berdiam di atas batas-batas, jangan sampai kita melewati batas-batas itu. Itu yang kewajiban kita. Wa qatallahu ilmal qadar alam falam yalmin nabiyya. Jadi Allah telah melipat
tentang ilmu qadar pada alam di atas alam semesta ini, maka tidak mengetahui ilmu qadar nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Bahkan nabi yang diutus dan malaikat muqarrab tidak bakalan dikasih tentang ilmu qadar. Jadi bukan berarti akhirnya apa? Kita pemahaman hidup ini tergantung qadar. Itu berarti dia salah dalam memahami qadar. Kita yang umpamanya kita kalau udah ditakdirkan ini kan sejak lahir, sejak 4 bulan kita udah ditakdirkan umpamanya ahli neraka. Udahlah, ngapain kita sholat, ngapain kita ngapain, jadi kita nanti percuma rugi 2 kali. Iya, umpamanya kita jadi ahli surga lah, kita nggak ngaji, nggak apa juga pasti ahli surga. Ya itu berarti dia salah dalam memahami qadar. Justru dengan adanya qadar itu harus jadi kesemangatan kita untuk melakukan amal sholat itu harus jadi semangat. Kita malas-malesan berarti salah dia dalam memahami qadar gitu aja, nanti patokannya gitulah. Kita benar nggak memahami qadar ya tergantung. Kalau semangatan beramal, semangat paham berarti dengan qadar pemahaman. Tapi kalau malas-malesan, berarti tidak paham. Jadi balikan agama karono, maka kita kewajiban kita memahami apa yang saya telah tetapkan dalam kitab ini, kata musannif. Mana tak kita madakan, tak kita tekadkan apa yang telah saya sebutkan. Wala taqdar bi safat dwali wal mudillin. Kamu jangan terbujuk dengan apa? Dengan ucapan-ucapan indah, dengan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari orang yang sesat dan menyesatkan. Wa illa halakta mal halikin. Seperti Jabariyah, seperti Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau kita ya indah-indah perkataannya, hujah-hujahnya sangat kuat. Kalau kita sampai mengikuti, maka halakta ma'al halikin, kita akan hancur bersama orang-orang yang hancur. Alhamdulillah. Allah yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah punya hak mutlak untuk memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki pada jalan yang benar. Wa may yahdillah fama lahu min mudil. Orang yang dikasih petunjuk oleh Allah, siapapun tidak bakalan mampu menyesatkan. Walaupun dia umpamanya dibakar, walaupun dia diintimidasi, sudah tidak bakalan dia akan tersesat. Wa may yudlil fama lahu min had. Orang yang udah disesatkan oleh Allah, siapapun tidak bakalan bisa memberi petunjuk. Lalu suma'lam anna sa'id man alimallahu fi ilmi azal ma'atu ala Islam. Jadi ada orang itu ada 2, ada Sa'id, ada Sa'id. Sa'id, siapa sih Sa'id? Orang yang di ilmillah di zaman azali dia meninggal dalam keadaan Islam, walaupun diawali kehidupannya dengan kekufuran. Itu namanya orang Sa'id fi ilmillah, dia jadi ahli surga walaupun terlahir sampai balik dalam kekufuran terus. Tapi fi ilmillah dia orang Sa'id, ya udah menjelang kematian dia ya akan masuk surga. Islam ya masuk surga. Jadi wasaki kebalikannya, man alimallahu fil azal, orang yang dalam ilmillah di dalam azal bahwa dia meninggal dalam keadaan kufur. Wa in taqaddama minul Islam, walaupun awal kehidupan balik dia itu musuh Islam, bahkan rajin masalah ibadah, tapi fi ilmillah dia saki, tinggal 1 langkah lagi menuju surga, terpeleset beramal kufur, akhirnya dia masuk neraka. Walaupun semenjak itunya awalnya dia itu namanya saki, orang yang celaka. Jadi fasaqo itu al-maut al-kufri. Jadi orang yang saka itu orang yang meninggalnya di atas kekufuran, al-muqaddaron lil abdi fil azab. Jadi falaisa kullu minas sa'ada wa saqwa bi tibari waswi al-qaidi fi halin min hal Islam. Jadi yang namanya sa'ada saqwa itu tidak dilihat dari sisi sifat yang menetap pada diri orang tersebut di saat itu, minal Islam fil awal wa kufri fi sani, tidak. Jadi memang dari azalinya. Ada saqwa itu. Bukan bitibari wasi al-qaimi fi hal minal Islam fil awal wa kufri fi sani. Oh, dia itu orang Islam. Oh, berarti dia
saadah, ya tidak. Oh dia itu orang kafir maksiat terus, oh berarti dia taqwa ahlinar, ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Bal bitibari masabaqa azalan fi ilmihi ta'ala kama alimta, tapi dilihat dari sisi disabaknya. Jadi waladalika falitasafis said ayasqa wala bisa. Jadi tidak tergambarkan, tidak bakalan terjadi orang yang said itu dia akan jadi sakit. Juga tidak akan terjadi orang sakit dia jadi said. Jadi para sakit kama khotimah. Sebab pala said lain kalimu sakian bil asli, juga sebaliknya. Kenapa? Kalau terjadi kebalikan maka terjadilah jahlan fi ilmil ilmilah itu sebuah tidak mungkin, masa Allah tidak tahu. Itu jahlan gua badi istikhalah, dan itu sesuatu yang sangat mudah sekali bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi fal khotimah tadullu ala sabiqah. Fa in khotimah lebih Islam dalla ala fil azal karena minas suada. Kalau dia diakhiri hidupannya dengan Islam itu menunjukkan fil azal karena minas suada. Kalau wa'in walaupun didahului kehidupannya dengan kekufuran, tapi kalau dia diakhiri hidupnya dengan kekufuran wal iyadzubillah itu menunjukkan fil azal dia minal asya walaupun didahului kehidupannya dengan Islam. Jadi tetap yang menang itu ma fi'il illah. Walaupun loh mahfud si A kafir, si B muslim, di loh itu masih bisa berubah, masih bisa dirubah. Walaupun diinformasikan kepada kenapa? Itu di loh mahfudnya terlihat tuh bahwa dia itu kafir. Tidak bakalan kamu memberi petunjuk kepada dia. Tapi tetap kita harus optimis. Siapa yang tahu fi'il milah. Kalau fi'il milahnya dia itu ya terjadi. Sebagaimana waktu iblis. Wah, tidak ada yang menyangka waktu sebelum diciptakan Nabi Adam bahwa iblis itu ahli neraka. Tidak ada yang menyangka para malaikat itu. Wah, benar-benar ahli surga yang paling hebat iblis itu. Sebelum diciptakannya Nabi Adam itu. Para malaikat tuh hormat. Ini adalah senior sama iblis itu. Wah, berburu. Itu para malaikat pada iblis itu. Tapi fi ilmillah itu malaikat itu dalam lauh mahfuz itu seperti itu. Tapi fi ilmillah dia itu ahli lewat jalan lah diciptakannya Nabi Adam. Ya udah, pokoknya malam ini seperti itu menjelaskan tentang qada qadar. Jadi tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali udah ada ketentuan dari Allah. Dan kita dituntut untuk selalu semangat dalam melakukan amal. Kullun muyassarun lima kolah. Nah, pahaman kita benar tidaknya tergantung. Kalau kita selalu semangat mengajar akhirat, berarti memahami qada. Nah, kalau malas-malesan, usaha malas-malesan gitu namanya. Malas-malesan. Berarti salah dalam memahami qada. Ya, enggak.